Apa yang kukatakan pada Nur Muhammad? Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Kamu belum berbicara sejak pagi atau itu tidak dimulai? Dimulai tadi malam. Namun karena anak-anak berdiri dengan senjata, aku terdiam malu-malu. Aku juga berpikir begitu. Siapakah saya yang berhak bertanya? Lalu aku ingat, 8 hari tersisa untuk perceraian. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Biarkan saja. Beritahu saya, ceritakan padaku mengapa kamu mengangkat telepon genggammu pada pukul 1 pada malam hari, berjalan di atas atap. Sekarang jangan bilang aku sedang berbicara dengan saudara perempuanku. Jika adik begadang sampai jam 1 pagi, Mughis Ahmed pasti masih hidup saat itu. Dia menyerang pada pukul 12.15 siang. Dia melambaikan tangan sampai pukul 1.15. Dia sudah meninggal. Dan adikmu tidak bisa bangun. Sekarang jangan katakan sepatah kata pun yang menentang adikku. Jika tidak, apakah Anda akan bercerai? Itu bagus. Anda akan terhindar dari biaya perceraian. Dan aku sudah mendengarnya. Apa yang dilakukan para pengacara ini? Tambahkan 10 poin lagi dari diri Anda sendiri. Suami tidak membayar biaya. Dia juga mengalahkan. Dia punya hubungan di luar nikah. Dan dia pergi ke atap dan berbicara dengan gadis-gadis itu. Tuhan, hentikan kebodohanmu. Apakah kamu takut? Hai Maulavi Nur Muhammad. Saat itu aku akan mengatakan lebih dari ini. Malu padamu, malu padamu. Anda adalah seorang ibu dari 3 anak. Setelah, kamu juga harus melakukan perbuatan baik yang memalukan. Ingin Nur Muhammad. Ingat satu hal lagi. Kapanpun seorang wanita mendapat status sebagai seorang istri, dia memiliki 2 mata dan 2 telinga. Tambahan tersedia. Sekarang kamu simpan ini. Hal itu diingat dan merengek. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Nak, apakah kamu akan berbicara atau mencoba berbicara seperti ini? Kamu tahu Nujat, dia juga biasa melakukan ini saat dia masih kecil. Ketika dia mulai berbicara, dia sangat tenang. Tapi dia akan cacat, ibu berpikir. Tapi ketika dia mulai berbicara, dia menenangkan para tetuanya. Dia akan berbicara hari ini dan kapan. Kamu akan tenang. Bicaralah lebih keras, Nak. Berbicara atau menulis? Tidak. Saya berbicara. Ayo anakku. Ayah, ada masalah. Dia adalah wanita yang ingin aku nikahi. Dia menikah dengan sepupunya. Mereka bahkan menikahimu. Itu berarti tidak menelepon. Mereka menyebutnya apa? Mereka tidak mengenalku. Baiklah, katakan padaku apa yang dapat aku lakukan dalam kasus ini. Ayah, pergilah bicara pada mereka. Kapan saya harus pergi? Apakah kamu benar-benar akan pergi? Gadis itu menikah, itu bukan lelucon. Jika dia setuju untuk kerabatnya, dia akan menikah. Aku harus pergi demi anakku. Tidak masalah, gadis itu menikahi sepupunya. Tapi dia mencintai putra kita. Tidak. Dia tidak mencintaiku. Apa? Maksudku anakku. Dia harus mengenalmu atau setidaknya, aku ingin mengenali kamu. Ya. Kepastian. Ini adalah kisah cinta yang mematikan. Bagus sekali. Baiklah nak, itu intinya. Ayo kita pergi ke pernikahannya. Jalannya. Yang tak diundang akan datang. Hanya untuk makan. Tapi kami tidak makan gratis. Mari kita sembunyikan amplop kantong ayah. Dan menaruh uang ke dalamnya. Dan surat terakhirmu jika kamu suka. Taruh di dalam amplop. Anda dapat menulis, kamu tidak berbuat baik padaku. Ayah, aku sangat serius. Aku juga serius. Dan jika lebih serius dari itu. Kalau begitu aku akan menamparkan wajahmu. Bodoh. Apakah kamu ingat? Kami datang dari Syukur.
Aku berdiri di depan pintu dan ada bulan purnama. Kau datang padaku secara diam-diam. Saya tidak akan pernah melupakan bulan. Pada saat itu kamu juga sudah menikah. Kamu pintar sekali, tapi saya tidak mengerti. Anda mendapatkannya pada saat itu. Hanya, kamu berpura-pura. Tidak, aku bersumpah aku tidak mengerti. Jika aku sudah menerima ini darinya, aku milikmu. Aku akan menghancurkan wajahku. Lelucon yang bagus. Leluconnya adalah bahwa pernikahan saya sudah diatur. Tidak ada seorang pun yang bertanya padaku. Tak ada seorang pun yang bertanya padaku. Baru saja mengundang saya ke Dubai untuk pernikahan Anda. Saya menginformasikan, dikoreksi. Jadi, ayo sekarang. Aku datang dengan cepat. Tidak bisakah kamu segera kembali? Ini bukan lelucon, Imran. Aku tidak ingin menikahimu. Mengapa? Karena hatiku tak berkata demikian. Pasangan tidak dibuat oleh ayah dan bibi. Itu dilakukan dari hati. Dan pernikahan dua hati, bukan dua tubuh. Tanyakan padaku apakah itu bukan lelucon. Menghina. Jadi duduklah dan putuskan. Tidak ada yang akan dihina. Atau ingat sebaliknya, kamu akan sangat terhina. Lupakan Karachi, Anda tidak dapat menunjukkan wajah Anda di Dubai. Jadi kamu punya hubungan dengan orang lain. Jika aku berselingkuh, aku akan melakukannya. Aku telah bersumpah untuk menikah karena cinta. Aku memberikan kepemilikan penuh pada hatiku. Tanyakan apakah kamu lupa bahwa kamu adalah Putri Nur Muhammad. Anda dari keempat sisi dengan kontrol. Kamu dikelilingi. Aku milik keluargamu. Ini, aku tidak akan membiarkannya. Pengkhianatan. Jika aku takut akan ancaman, aku pasti takut pada ayahku. Anda telah memutuskan. Itu berarti, kamu akan mempermalukan keluargamu. Duduklah dan berpikirlah dengan bijak. Ego keluarga dengan hati seorang wanita. Mengapa itu terhubung? Bagaimana dengan anak seperti kamu? Jika Anda menganggap keinginan Anda sebagai ego Anda, lalu aku pergi dan memberitahu bibiku bahwa aku merasa terhina. Ayo berangkat Hajara. Ayolah sebentar. Tersedia di satu halaman. Itu saja. Aku datang, tunggu sebentar. Hei, kemana kamu pergi? Apakah kamu mengikuti saya? Tidak, aku tidak memikirkannya. Aku bersumpah. Tuhan menunjukkan belas kasihan. Mari kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan untukmu. Ya, Siapa kamu? kamu siapa bro? Imran Muges. Nama ini sudah terkenal. Ujar Sulaika. Bagaimana kamu kenal kakaknya? Saya tunangan Sulaika, Pati. Imran Muges. Kamu belum menjadi seorang suami, dengan semua hak itu. Sedang menggunakan ruangan ini dari sisinya. Dan dia juga calon suaminya. Memahami. Lari, lari. Oh, mengapa kau lari seperti bajingan? Aku akan membunuhmu jika aku melihatmu lagi. Dia menghancurkan wajahku. Ceritakan lagi padaku, apa yang sedang dia bicarakan padanya? Aku tidak bertanya pada mereka. Aku melihat mereka berbicara. Begitu aku sampai, dia duduk di becak dan membawanya pergi. Tuhan akan menghukum mereka. Itulah sebabnya saya menikah dengan Imran Muges. Dia bilang dia tidak akan. Aku tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal itu. Tuhan membantu saya melihatnya ketika saya keluar. Saya punya. Dia mencengkeram lengannya. Dia tampak seperti ibunya. Di mana Sulaika dan Hajra? Mereka pergi keluar untuk bekerja. Pekerjaan yang mana? Dia mengatakan manfaat.
Kami akan kembali. Sekarang ketika mereka datang Anda mendapat manfaat dari ID. Atau meminta ganti rugi, untung atau rugi. Siapa nama anak laki-laki itu? Anak laki-laki yang mana? Pria yang akan dia temui. Demi Tuhan. Kamu curiga pada putri yang saleh. Sebutkan nama anak laki-laki itu atau aku. Aku akan membunuhmu. Anak-anak telah dibayar untuk itu. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Anak laki-laki bersama temannya. Imran mengalahkan Mugis. Ibu, apa yang terjadi? Tetap tenang. Kemana kamu pergi? Imran Mugis. Berbohong. Dia berbohong. Minta dia untuk menyebutkan nama anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang mana? Anda dituduh bertemu dengan seorang pria. Dia memukul Imran bersama temannya. Aku tidak kenal anak laki-laki itu. Bawalah Al-Quran. Dan setelah meletakkan tangan pada Al-Quran, katakan tidak. Pria lain kecuali Imran Mugis. Dia tidak bertemu. Aku meletakkan tanganku di atas Al-Quran dan memberikannya kepada anak laki-laki. Sumpah aku nggak ngerti. Dia hanya tahu itu. Dalam perjalanan dari Sagar dengan kereta api, dia menatapnya. Karachi. Dia telah mengikutinya sejak saat itu. Namanya adalah Yusuf. Lubang? Lubang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu itu dia. Kemasi pakaianmu. Dan ayo pergi. Nah, apa yang tiba-tiba terjadi padamu? Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia sedang berselingkuh. Dan bahkan di luar keluarga. Tidak, Nak. Ini bukan perselingkuhan. Itu adalah sebuah tuduhan. Dan Zulaha dengan tegas membantahnya. Gadis malang itu pingsan mendengar ini. Jangan panggil dia seperti itu. Dia sangat cerdas. Dia tidak setuju dengan saya atau Imran Mukes. Dan kemudian ada yang ketiga. Jika ada orang ketiga, saudaranya akan menemukannya. Kamu juga tetap tenang sampai dia menerimanya. Lain kali dia pingsan, itu kamu. Ingin tahu, dia mengaku bersalah. Beristirahatlah dengan tenang, Hamzah. Aku bersumpah demi 10 daunnya sekarang. Sekarang aku takut pada kedua belah pihak. Aku tidak punya anak perempuan. Tapi aku akan kehilangan pekerjaanku. Berikan obatmu. Saya sudah mengirim 2 kali. Jika aku mengirimnya untuk ketiga kalinya, aku akan menjadi terkenal. Semua orang akan berasumsi aku punya penyakit. Tidak ada Tuhan. Mereka bahkan tidak memberikan permen. Itu akan sia-sia. Kamu juga ingat, aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku bisa melihatnya. Jika Anda tidak mendapatkan apapun, kecuali bercerai, kamu akan mendapatkan bibi angkat. Untuk ya, bisa aja. Siapa yang akan menceraikannya? Kamu tahu siapa pemilik rumah ini? Saudariku. Anda bisa menceraikan istri Anda. Tapi tidak ada seorang pun yang menceraikan pemilik rumah. Tidak memberi. Dan aku akan memberitahumu juga. Kamu perlu memikirkan ulang cinta. Lupakan Julika. Bagaimana jika lupa? Itu berarti jangan ikut campur dalam urusan Julika. Kecil tidak kalah cantiknya. Kalau si kecil, pergi. Untuk melihat, kamu berhasil. Anda tidak perlu memetik terlalu banyak daun. Ini akan sangat mudah bagi Anda. Ini tidak adil, Bu. Mengapa ini tidak adil? Jika kamu menjadi tidak setia dalam cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau begitu anggap saja itu tidak akan hilang. Apa yang akan kukatakan pada teman-temanku? Aku sudah memberitahu mereka. Nama tunanganku adalah Sulika. Kamu bisa memberitahu, Zulaiha adalah nama panggilannya. Dan nama aslinya adalah Hajra.
Ngomong-ngomong, melihat kemampuanmu, aku merasa kamu akan bertarung dengan kekuatan penuh. Dengan pengetahuan tentang penentuan nasib sendiri, Anda akan menonjol. Tapi aku takut dengan ketidaksadaranmu. Karena aku tahu, ketika wanita menang, mereka emosional. Lalu mereka merasa kasihan pada yang kalah. Aku masih punya satu hal lagi untuk dikatakan. Ceritakan padaku dulu, kapan kamu tahu aku menang? Selama kamu tetap waspada, kamu menang. Aku harus mengatakan kebenarannya. Aku tidak ingin menang melawan ayah lagi. Anda sedang mengerjakan agenda ayah. Mereka juga tidak ingin kalah dari Anda. Dalam seluruh situasi ini, pengorbananku akan sia-sia. Apa yang telah kamu lakukan untukku? Apa yang telah kamu lakukan? Pengorbanan baru adalah, aku dari kamu. Aku mengambil duri itu. Jalur. Jika Pin, Ali Hamzah. dia pergi, Tidak. Dan dia harus tinggal di sini. Telah dibuat wajib. Untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dan tidak kemana-mana tanpa mendapatkan hasil. apa hasilnya? Bibi sedang berkata, kamu tidak kalah cantik dari Suleka. Bahwa saya belum menikah. Tetaplah pada kata-kataku. Dan aku tidak belak-belakan seperti Sulaika. Dia sedang mengatakan. Mengapa dia mengatakan hal itu? Sungguh menyakitkan hati mendengar kisah cintamu. Astaga, segala urusan cinta. Kamu terkenal karena hal itu. Anak laki-laki yang mengalahkan Imran Mugis akan membunuhmu juga. Yusuf, Cara kamu mengambil namanya. Itu sangat berani. aku akan membunuhnya. Itu pilihanmu. Kamu bisa membunuhnya. Kamu sedang berbicara tentang Bibi. Mengapa dia begitu memujimu? Ini adalah pendekatan alternatif dari Bibi yang cerdas. Sulaika berpikir tidak. Jadi kenapa tidak Hajrah? Aku bilang oke, bawa dia. Akankah dia mendapatkan keinginannya? Sebagai pengganti aku, Ya. Dia memikirkan aku, bukan kamu. Dia curiga dengan karaktermu. Itu juga hubungan darah. Seorang bibi tidak bisa berkompromi terhadap karakter menantu perempuannya. dan kamu berkompromi. Dia mengatakan ini dan kamu setuju. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak memiliki petualangan dalam hidupku. Tidak ada yang menyukaiku dan tidak ada yang melamarku. Jangan berkelahi untukku. Saya pikir, akan ada kesenangan dalam hidup. Kamu bersumpah. Maukah kamu menikah dengan Ali Hamzah, anak laki-laki yang datang setelah adikmu? Dia siap mati demi dia. Kamu akan menikahinya. Ketika aku bilang, aku akan memberikan bantuan sementara kepada bibi. Dalih ini akan menyelamatkan hidupmu. Kemudian, Anda dapat fokus pada satu musuh. Obat-obatan. Itu tidak mungkin. Percayalah padaku, saudariku. Baiklah, saya setuju. Sesuai kebijaksanaan Asia, dia menolak Imran Mugis. Tetapi, dia terlibat dalam tindakan ini dan itu. Jangan berpikir, itu. Lalu mengapa anak itu memukulnya? Siapa dia? Jika dia bukan siapa-siapa, dari manakah dia berasal? Keberanian seperti itu datang. Dia menikam pengantin pria seorang wanita di depan umum. Dia orang yang sama, sayang sekali. Siapa? Anak laki-laki dengan gitar yang menaiki kereta dari Sugar. Dia adalah anak jalanan. Sejak saat itu dia telah ke Julika. Dia ada di belakang. Jadi kamu mengatakan kebenarannya sekarang. Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada kabar dari pihak Sulaika. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Bagaimana aku bisa percaya kalau aku melihatnya dengan mataku sendiri? Keduanya sedang berbicara satu sama lain. Hal ini juga memungkinkan. Dia berperilaku buruk terhadap Sulaika. Dia bisa menghentikan Zulaiha dari memarahinya. Ya, itu mungkin saja. Itu tidak mungkin. Mengapa dia datang menemuiku? Apakah kamu tidak ingat? Tanyakan mengapa dia datang. Mengapa dia datang? Dia datang untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah denganku. Oh, aku sudah tahu. Karena kakaknya Afia. Dia menolak karena Afia. Tidak. Bagaimana jika tidak? Nur Muhammad dalam argumen Anda tak berarti Anda menutupi kesalahan putri Anda. Tuhan, Tuhan. Dengarkan Nur Muhammad. Saya tidak menolak lamaran tersebut.
Tapi sekarang ada keraguan di hatiku. Sekarang, Anda harus membawa bukti ke prosedur selanjutnya. Apa yang sedang kamu katakan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Bawa anak laki-laki itu dan bicara di depannya. Jika tidak, Kalau tidak, apa pendapat Anda? ini konyol sekali. Orang ini bahkan tidak tahu namanya atau di mana dia berada. Siapakah dia dan di mana saya bisa menemukannya? Dia mencoba membunuh Imran Muges. Telepon polisi. Begitu Anda pergi ke kantor polisi, dia akan menceritakan semuanya. Saya melihat nomor sepedanya. Aku ingat dengan baik. Jika Anda ingat nomornya, mengapa tidak menyebutkannya terlebih dahulu? Berapa nomornya? Beritahu saya. Aku bilang, ke 473. Ke 473. Madihah, di mana kunci sepedaku? Apa? Kunci? Lihat di kamarku. Kapan kamu akan kembali? Aku akan kembali. Mungkin 1 atau 2 jam atau malam hari. Kenapa kamu harus pergi ke suatu tempat? Tidak. Lalu mengapa Anda bertanya? Aku akan segera kembali. Teleponmu berdering. Lihat siapa ini. Itu teleponnya Yusuf. Suruh aku pulang dalam 10 menit. Halo. Ya. Datang dalam 10 menit. Aku datang. Oh tidak, kawan. Saldo sudah habis. Lakukan satu hal, hubungi Yusuf. Aku akan pergi ke kantor Chanel. Katakan padanya, datang langsung ke sana. Kanan, apa yang telah terjadi? Aku terlambat. Berikan nomor Yusuf. Sungguh-sungguh, aku harus memanggilnya apa? Panggil dia sendiri. Ya, itu juga bagus. Baiklah, aku akan meneleponnya. Apakah 002 nomor sepeda Anda? Ya, oleh karena itu. Tangkap dia. Ayo bergabung bersama kami. 1 menit. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya ampun, ada fear terhadapnya karena pemukulan. Mengancam seorang pria bangsawan. Ayo kita pergi. Kamu masuk. Masuk. Ayo, Masuk. ayo. Dia tertangkap, Paman. Dialah orang yang mengalahkanku. Hanya 1 pukulan. Dia memukulku berulang kali. Pak, dia bilang namanya Taji. Jadi dia adalah... Dia adalah. Tapi di mana yang satunya? Pak, tidak ada orang lain bersamanya. Dia berbohong. Dia sedang berbicara padanya. Tetap tenang. Ya, anak laki-laki. Di mana yang satu lagi? Aku bilang tidak ada orang lain bersamaku. Kita butuh bajingan kedua itu.
Syekh, silakan duduk. Yang kedua akan datang. Bawa dia pergi. Minum teh dan tanyakan dengan ramah di mana. Kedua, jika dia tidak mengatakannya, tanyakan lagi. Jika dia belum mengatakannya, bawa dia ke ruang bicara. Biarkan cinta pergi. Ketika kita menelepon orang yang kita cintai di kantor polisi, sekarang luangkan lebih banyak waktunya. Aku tidak bisa menyakiti wajahmu, tidak bisa melihat, tidak ditemukan jejak tusukan. Apa yang sedang Anda bicarakan? Aku masih merasakan sakit. Kamu tidak mengerti. Hakim tidak bisa melihat penderitaanmu. Maafkan aku. Halo. Ya, Tuan. Tuan, kami punya satu. Butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan penyelidikan. Ya, Tuan. Tidak. Kamu bisa bertanya kepada Syekh. Saya meminta teh dan biskuit. Ya, Tuan. Jangan khawatir, Tuan. Baiklah, Tuan. Orang-orang di luar sana sangat baik. Mereka membuat daging kambing. Haruskah saya memesan? Tidak. Aku ingin anak laki-laki lagi. Maulana. Ya, Tuan. Nasir akan menyelesaikan penyelidikan dalam 2 menit. Tanya Han. 2 menit. Jika Anda membawa pistol, Anda akan ditahan selama 2 hari. Beritahu Dayi bahwa aku sudah sampai. Datang. Di mana Dayi? Kamu dan DJ dalam beberapa hari terakhir. Dia bertarung dengan seseorang. Apakah ini perkelahian? Di mana Dayi? Jawab pertanyaanku. Anda mengancam akan membunuh seseorang. Tidak, aku sedang berbicara dengan Sulaika. Seseorang datang, Imran Mugis. Dia mulai berjalan tidak menentu. Jadi, Daje di wajahnya, mengalahkan dia. Tapi siapa yang mengatakan itu? hak asuh. Mereka sekarang datang dan membawa Dayi pergi. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita, Yusuf? Mengapa kami malu akan kasihmu? Mereka mencengkeram kerahnya. Suka, tidak tahu, apa yang terjadi di sana? Makna dari penyelidikan diperdebatkan dalam 2 hari. Kamu mengerti? Menit. Ini adalah artinya. Sekarang, izinkan saya memberi Anda waktu sebentar. Kamu akan memanggilnya. Atau kita akan membawanya. Aku bilang Tuan, tidak ada seorang pun bersamaku. Sandal tersedia, Pak. Di mana ruang show? Di dalam sini. Ambillah, Sei, aku asin untukmu. Saya memesan biskuit. Dalam bahasa aslinya. Salam untuk ekornya. Aku pernah melihat orang ini di suatu tempat. Ya, aku bertemu denganmu di kereta dari Sugar. Ibu sedang berbicara dengannya. Apa yang kamu lakukan, Syekh? Kamu melanggar hukum. Aku akan meminum darah bajingannya.
Tinggalkan temanku dan minumlah darahku. Sheriff. Oh Sheriff. Tuan Sei. Dia tidak harus pergi. Potong-potong dia dan berikan ke anjing. Lakukan apapun yang kau mau, tapi temanku, biarkan saja, dia tidak bersalah. Kamu dan temanmu akan tahu sekarang. Bawa dia. Bawa dia pergi. Dia di penjara. Oh, Tuan Sei. Tuan Sei, datanglah ke sini. Jangan khawatir, kami melayani Anda. Kami sedang duduk. Kamu duduk saja. Jangan khawatir. Kami duduk di sini untuk melayani Anda. Tuan Sei, tidak. Kita tidak duduk di sini untuk minum teh, biskuit. Ya, dia tidak mengatakan apapun. Dia bilang tidak ada orang lain bersamaku. Meskipun saya memiliki penyelidikan. Alih-alih 2 menit. Itu 10 menit. Itu hanya lelucon. Yang lain datang sendiri. Tinggalkan kerahnya. Pergi dan tanyakan padanya. Apa yang Tuan tanyakan padanya? Tanyakan padanya pertanyaan sains. Bahkan jika dia memberikan jawaban yang benar, dia mungkin memberikan jawaban yang salah. Dan jika dia memberikan jawaban yang salah, kamu akan tahu nanti, apa yang dilakukan guru Anda terhadap jawaban yang salah di sekolah. Ya, Tuan. Silakan lanjutkan dan mulai. Kita harus melakukan Tuan Sei senang. Oke. Jangan khawatir, Tuan. Ketika Nasir Han berbicara bahasa Inggris, dia banyak memukul, karena dia lebih sering dipukul dalam bahasa Inggris. Apa yang sedang kamu lakukan, Tuan? Apa yang dia lakukan? Siapa yang memberimu hak untuk memukul seperti itu? Tutup mulutmu. Keluarkan dia. Bawa dia pergi. Dengarkan aku, Tuan. Dengarkan aku. Kamu tidak melakukannya dengan benar. Pergi. Ayo kita pergi. Siapa yang memberimu hak? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ini akan menjadi jalannya. Anda harus memilikinya. Lubang. Lubang. Apa yang telah terjadi? Yusuf ditangkap, dan ayahnya telah memasukkannya ke dalam penjara, dan polisi memukuli mereka dengan keras. Takutlah pada Tuhan. Dia tidak melakukan kejahatan besar. Dia bukan orang jahat. Karakter saya dipertanyakan olehnya. Pergi ke neraka, sisi saya. Dan ketika dia memanjat tembok dan datang ke sini, apakah itu kejahatan kecil? Tuhan tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan. Itulah sebabnya saya tidak menyebutkan hal. Bersyukur. Jika tidak, dia harus dipenjara. Saya sangat takut. Dia jatuh cinta. Hukuman yang sangat besar. Tidak perlu merasa kasihan padanya. Dia adalah anak jalanan. Orang-orang seperti itu tidak mengingat pemukulan dan penghinaan. Tidak terjadi apa-apa dalam pikiran Anda saat mendengar ini. Mengapa apa yang terjadi? Hei, tidak terjadi apa-apa. Aku merasa senang. Jadi teruslah tersenyum seperti ini. Aku bersumpah bahwa, di hadapan ayahnya dan Imran Mugis, dipukuli, Wali membuat videonya. Dia akan muncul. Satu menit. Buat dia berdiri. Bangun. Bawa dia ke sini. Suruh dia duduk di sini. Apakah Anda membuat video tendangan voli? Ya, Ayah. Beritahu saya. Bagaimana Anda kenal Zulaika? Seberapa besar kesalahan Julika dalam pertemuan hari itu? Itu bukan salahnya.
Aku melihat dia pergi ke suatu tempat. Aku berlari ke arahnya. Dia sangat marah. Dia tidak begitu menyukaiku. Dia sangat membenciku. Jika dia membencimu, mengapa kau lari ke arahnya? Aku mencintainya. Bapak Nur Muhammad.